bukan seberapa banyak ilmu kita ya, tapi seberapa cepat kita belajar hal-hal baru dan sampaikanlah apa yang akan kita kerjakan itu di declare ke seluruh dunia supaya dapat masukan ya. Tapi saya berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang selalu menyembunyikan cita-citanya, menyembunyikan rencana-rencananya. Kalau saya sebaliknya ya, yang sudah kita kerjakan kita sampaikan. Barangkali ada inspirasi. Misal contoh kemarin itu saya jualan bubur hari Sabtu, hari Ahad ya. Hari Sabtu itu tanggal 26 ya atau 27. Hari Sabtu dapat 400.000, hari A dapat 300.000, 700.000 maksudnya. Jam 8 sudah habis hari Ahad di Setu 700.000. Kalau di sini ini di perapatan Gria Brandwell turunan Tajur dan ke arah Setu ya, perapatan komplek Gria Brandwell itu paling kita dapat ya antara 100 sampai 150.000 dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sementara Sabtu itu sekitar 400, Ahad sekitar 700 di Setu itu, dan itu berarti kira-kira antara 5 sampai 6 juta ya sebulan ya, 6 juta lah dengan masa kerja hanya sehari itu 3 jam, 3 kali 30 hari berarti 90 jam itu 90 jam dapat sekitar 6 juta ya jualan bubur sehari 3 jam harga jual. Sementara kalau UMR DKI katakan 6 juta, katakannya 6 juta itu kerjanya harus 10 jam karena 8 jam di pabrik atau di kantor, kemudian yang pulang pergi 2 jam, 11 jam atau 10 jam 10 jam kali 25 hari kerja 250 jam sehari sebulan mendapatkan uang 6 juta. Sementara saya dapat uang 6 juta, masa kerjanya tidak 250 jam tapi 90 jam. Berarti itu kan dagang itu lebih menghemat waktu, dan waktu bisa digunakan untuk bikin video, untuk belajar menjadi afiliator ya, bikin video atau jadi YouTuber seperti yang saya lakukan, atau dengan untuk menghafal Quran 30 juz, atau rencana saya akan membangun brand sudah pempek serbu, kira-kira nanti harganya 10.000 dan isinya 20 ya, kecil-kecil, yang penting cukonya itu asli Palembang, lemak nian. Dan itu nanti dijualnya live streaming hari Sabtu dan hari Ahad di Setu, dan itu perkirakan 2 hari itu kira-kira dapat duit sekitar kalau 40 bungkus 40 kali 10.000 kan itu berarti 400.000 ya, kira-kira 2 hari itu 1 juta ya. Dan kita juga live streaming di sini, di sana penjualan pempek serbu mereknya itu dan bubur ayam ya setiap Sabtu Minggu. Sini nanti pempek itu dijual di sini. Jadi semua yang saya ungkapkan itu tujuannya untuk inspirasi ya, dan dengan termasuk jumlah besaran uang penjualan nggak akan ketukar juga. Gitu ya, nggak akan ketukar juga rezekinya ya. Dan orang Indonesia senangnya kok ngumpetin cita-cita besarnya. Cita-cita besar yang terakhir barangkali adalah insya Allah adalah menghafal Quran 30 juz. Ini ngapalin juz 25 sama 26 nggak kelar-kelar udah berapa bulan. Malu umur 65 tapi terus ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan pertolongan. Ya, Quran itu di hari kiamat datang memberikan syafi'an, memberikan pertolongan, perlindungan dan proteksi ya. Untuk siapa? Li ashabi, buat orang yang rajin baca Quran ya. Nah, itu orang rajin baca Quran kalau dia mengulang-ulang bacaannya, murojaah atau ziyadah, menghafal hafalan baru dengan metode baris, metode 5 baris yang saya ciptakan ya, atau yang saya tawarkan ya. Nah, kemudian jadi intinya yang penting kita belajar terus, dan kemudian kemukakan cita-cita. Dan di warga sini atau di orang sini, waktu saya dapat jualan donat
5 tahun yang lalu 2019 zaman Prabowo lawan Jokowi periode yang kedua itu, ya kan, itu saya sudah bilang sehari sampai jam 9 saya dapat duit 80 sampai 90, harga donatnya satu biji 1.000, saya bikin 2 kilo 120.000, paling jam 9 saya tarik, berapanya saya dapat 80.000 dan sampai 90.000. Tapi ketika saya bilang, dan juga nggak diikuti menjadi YouTuber sama orang-orang yang saya kasih cerita itu. Kalau menjadi YouTuber waktu itu, di samping di awal 2019 video saya sekarang 17.000 di pesantren Jolali, itu gajian pertama 2,6 juta rupiah. Saya sudah bilang baik di YouTube maupun secara lisan berkali-kali sampai bibir saya berbusa, sampai bibir saya doer, itu nggak bangkit orang-orang muda ini. Pentingnya YouTuber itu menghasilkan uang, masih aja kerja jadi OB ya, dimana-mana jadi tukang sapu. Ini nggak salah, tapi coba berpikir alternatif gitu, nambah penghasilan di luar kerja di UMR kan gitu ya. Yang jadi OB itu santri-santri saya sendiri yang udah hafal Quran 30 juz, sudah saya wisuda karena mereka sudah setoran surat Maryam, surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk, surat Al-Waqiah itu, dan plus 37 surat dalam juz 30. Tapi mereka nggak bergerak, saya juga heran. Saya bilang bulan pertama 2019, kira-kira bulan April itu saya jadi YouTuber, itu 2,6 juta gajian tanggal 23. Ya itu berarti kan apa? Berarti kan banyak duit. Kalau jualan donat berarti harus menjual donat 2.600 biji kan gitu. 2.600 biji kali 1.000 kan 2,6 juta. Ya kan. Gajian kedua saya bilang saya dapat duit di YouTube itu di Jolali AdSense itu tanggal 23 berapa 21,5 juta. Kok ngapain belanja? 21,5 juta. 21,5 juta. Sementara jual donat saya dapat duit 90.000. Jadi setelah itu saya beli laptop 2 untuk anak saya, itu masing-masing 7 juta, merek Dell 14 juta. 1 juta 7 juta saya kasih istri saya, dapat senang, dia dapat duit 7 juta. Saya sendiri ngambil cuma 500.000, sementara yang 14 juta untuk beli laptop 2 anak saya. Dan sampai sekarang sudah hampir 7 tahun laptop itu masih dipakai kan. Terus yang bulan ketiga ini kan setiap tanggal 23 gajian bulanan tuh 19,5 juta, turun 2 jutaan gitu. Konten-kontennya tentang politik, ngeblok ke Prabowo, dan waktu itu kita menghajar Jokowi tahun 2019 ya kan. Sekarang kita hajar Prabowo juga. Nggak bener jadi pemimpin ngambur-ngamburin duit di MPK sama apa, potensi untuk bocor di mana-mana itu satu hari itu 1 triliun ya. MPK belum Kopdes itu. Katanya kemarin saya wawancara Margi Sarip dengan pengamat yang muda itu anggarannya satu koperasi desa itu kan 1,8 miliar ya. 1,8 miliar gedungnya itu. Yang dia dapat katanya yang di Jawa Barat itu cuma 900 juta, berarti kan 50%-nya nggak tahu kemana. Nah ini kata Mahfud MD harus turun tuh ya, KPK dan Kejaksaan Agung untuk proyek-proyek yang sampai sekarang kan belum ada yang turun tuh, proyek-proyek MPK dan Kopdes itu, Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah kembali ke itu apa, jadi lupa ngomong politik. Oh iya, terus saya juga kemarin di TikTok saya sampaikan saya ini kan penjual bubur ayam gitu. Aslinya ini asli kan. Ini saya jualan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Di perawatan Gria Brandel. Kalau Sabtu Minggu di Setu ya. Setu maksud di danau yang berapa hektar situ, kalau sekali muter jalan jogging itu kira-kira 1,6 kilo ya. Saya jualan di situ. Ini saya jualan nih gerobak saya ini. Ya, real ini. Gerobaknya real. Ya kan? Dan terus saya bilang di TikTok, saya ungkapkan lagi bahwa saya itu penulis 50 buku dan juga sekaligus penulis buku biografi politik Yusril Iza Mahendra, dan buku itu sudah di launching, dihadiri oleh 300 undangan termasuk negara-negara
sahabat di Perpustakaan Nasional saya Beraya 18 tahun 2000 waktu Yusril Zamendra itu menjadi Menteri Kehakiman zaman Presiden Gus Dur saat saya waktu 39 tahun. Dan saya buku itu sekarang bisa dilihat di salah satu di koleksi di Perpustakaan Australia National Australia Library, jadi perpustakaan library Perpustakaan Nasional Australia ya. Enggak, Bu. Terus saya juga sudah bikin masjid meskipun dananya kan dari donatur di 5 benua. Masjid 6 Syuhada merespon kejahatan rejim Jokowi yang membunuh 6 anak muda santri atau pengawal dari Habib Rizik di kilometer 50 ya. Kemudian tanggal 1 Agustus tahun 2021 hari Senin mulainya saya bikin di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta itu, yaitu masjidnya 6 Syuhada 2 lantai. Sekarang tahun kelima, belum kelar, tapi tahun 2023 3 tahun yang lalu lantai pertama sudah diresmikan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa Pemantarsari. Kepala desanya yaitu orang Gerindra, anak buahnya Prabowo, namanya Dian Iskandar SE. Sudah diresmikan ya, sekarang kurang 200 juta. Nah, dana sudah mulai susah ya, padahal masih lantai 2 masih kira-kira 20% lagi, jadi saya harus dapat 200 juta lewat nanti rencana jualan pempek Palembang ya. Frozen, tapi yang akan saya jual live streaming di sini setiap hari ya, frozen ya. Ada yang harga 10.000, pempek kapal selam isi telur ikan tenggiri itu harga 15.000 atau 20.000, nanti saya cek lagi harganya. Jadi itu diungkapkan ya, apa yang kita kerjakan itu diungkapkan, nggak akan dicuri juga ide-ide kita itu. Yang penting kita nyuri ide nggak apa-apa juga kan, yang penting jangan nyuri uang BPN nyuri uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.